Haleluya, puji nama Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam atas kemurahan rahmat Tuhan. Kamis malam hari ini tanggal 7 November 2024. Kita masih diizinkan kembali datang kepada Yesus. Saya berterima kasih kepada Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus atas semua kebaikan Tuhan. Tuhan sudah pelihara kita. Dari tadi pagi kita bangun pagi, siang, sore, petang, menjelang malam hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Semuanya bisa terjadi, semua di dalam kebaikan Tuhan. Biar hari-hari kita melangkah bersama dengan Yesus. Oh, tidak pernah bosan saya katakan. Melangkah bersama dengan Tuhan. Alami perjumpaan dengan Tuhan tiap saat. Punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Tiap hari, tiap saat. Bersyukur, terima kasih. Semua karena kebaikan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih-Mu. Biar Roh Kudus tuntun hidup kita, supaya langkah demi langkah berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus. Saya Pastor Yakob Rama akan menyanyikan pujian ini. Berhembuslah Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Berhembuslah Roh Kudus dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan dan apapun juga. Kalau Roh Kudus tuntun kita, maka kita berjalan lurus di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga hidup kita menjadi berkat. Memancarkan sinar terang kemuliaan Tuhan. Dalam tutur kata, dalam perilaku hati, selalu ada firman Tuhan. Karena Roh Kudus berkuasa di dalam kehidupan kita. Malam hari ini kita mau baca puji Tuhan 1 Korintus pasal 14. Lanjutan dari yang kemarin Bapak Ibu ya. Supaya bisa selesai. Sehingga besok malam kita lanjutkan 1 Korintus pasal 15. Puji Tuhan, karena 1 Korintus hanya 16 pasal. Selesai, lanjut kita di 2 Korintus. Dan malam ini kita mau bahas secara singkat peraturan di dalam pertemuan jemaat tentang bahasa roh dan penubuat. Supaya semuanya ada SOP-nya, ada aturan main. Yang dimana Roh Kudus sudah memberikan ilham kepada hambanya Rasul Paulus. Perlu supaya kejamatan tidak ngawur tentang bahasa roh, jangan bahasa roh sesat. Tapi betul dari roh Tuhan, bukan dari diri sendiri. Termasuk nubuat, bukan nubuat dari diri sendiri, tapi nubuat dari Tuhan. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu Bapa-Ku Yesus. Pulihkanlah gereja Bapa di akhir zaman. Gereja-Mu Bapa berhembuslah, amin, haleluya. Berhembuslah, amin, sekarang, amin, haleluya. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini, amin, haleluya. Berhembuslah Roh Kudus selalu dalam hidupku. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu Bapa di akhir zaman. Berhembuslah, amin, haleluya. Berhembuslah, haleluya. Sekarang, amin, haleluya. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu Bapa. Kami rindu Tuhan melihat kemuliaan-Mu Bapa dicurahkan dalam hidupku ini, amin, haleluya. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat keempat,
tentang pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Demikian firman Tuhan. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Oh, kita perlu minta Roh Kudus, penuhilah hidupku dengan kuasa Roh Kudus. Mari kita minta sama Tuhan, penuhilah hidupku dengan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus mengajar dan mengingatkan aku untuk akan firman-Mu. Ku mau setia, amin, haleluya. Ku mau taat, haleluya, firman-Mu, amin, haleluya. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa kemuliaan-Mu, haleluya, memenuhi dalam hidupku ini, amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu-lah, amin, kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya, amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Kami rindu Tuhan melihat, menyaksikan kuasa kemuliaan-Mu selalu memenuhi di dalam kehidupanku ini, amin, haleluya. Sucikan Bapa malam hari ini mulut kami, hati kami, pikiran kami, untuk kami baca firman-Mu Tuhan, firman yang maha kudus. Ampunilah semua dosa dan semua salahku. Sucikanlah hidupku, layakkan Bapa. Terima kasih. Kami percaya malam hari ini adalah malam yang diberkati Tuhan. Seluruh hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, Bapa, semuanya diberkati. Engkau melihat setiap keberadaan kami. Engkau melihat setiap kesungguhan, kesetiaan, ketekunan kami. Dalam nama Yesus, Tuhan akan memberkati kami semua anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa memelihara kehidupan kita, yang selalu menjaga saya, menjaga Bapak Ibu, melindungi setiap aktivitas Bapak Ibu dalam perlindungan Tuhan. Kita selalu minta penjagaan Tuhan, jangan sampai jatuh. Ada hamba Tuhan jatuh di kamar mandi, kena stroke. Berbagai macam persoalan, ada yang ketabrak, segala macam, banyak peristiwa di dunia ini, saudara. Kalau Bapak Ibu datang ke rumah sakit, banyak yang mereka koma, segala macam bisa terjadi, Bapak. Tapi Bapak Ibu bersyukur sama Tuhan, kalau sampai saat ini masih sehat, saya sehat, bisa jumpa di dalam keadaan sehat. Ini anugerah Tuhan yang besar, ini kebaikan Tuhan. Firman Allah berlaku, Rom 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu tak terbatas. Pada waktu kita tidur pun Tuhan jaga lindungi. Pada waktu saya seperti saat ini, saya
merekam, menyanyi, ya, mengatakan sesuatu untuk Tuhan. Itu Tuhan lihat. Ngomongan saya tidak boleh ngawur, saudara. Semua standarnya Tuhan. Maka selalu saya berdoa, Tuhan urapi. Sehingga tutur kata saya jangan sampai ngawur. Jangan pernah menyimpang. Semua standarnya berdasarkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Tadi saya baca di Selasa 2, digerakkan Tuhan untuk baca ayat ini, saudara. Maka penuhlah mereka dengan kuasa Roh Kudus. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan di bahasa Roh. Ya, dan sebentar kita mau bahas dari sejak kemarin supaya ada aturan yang jelas. Sebab kalau tidak ada aturan yang jelas, maka Roh Kudus urapi hambanya Rasul Paulus, ya, dapat ilhaman Roh Kudus melalui firman Tuhan yang Tuhan berikan. Dan malaman kita baca supaya ada aturan main. Kalau tidak diatur ngawur nanti, saudara. Saya sendiri. Karena bahasa roh yang dipenuhi oleh Tuhan, kita manusia juga bisa kendalikan. Ya saudara, Roh Kudus akan memenuhi kehidupan kita. Tapi manusia seperti roh nabi-nabi takluk kepada nabi-nabi. Seperti Roh Kudus bicara kepada kita. Tapi kalau kita tidak mau menyampaikan kan bisa. Karena manusia itu berharga di mata Tuhan, punya potensi, ya, kebebasan. Ya, Tuhan aja bisa dilanggar. Tuhan berkata kepada Hawa, jangan makan itu. Itu langsung Tuhan yang bicara itu. Tapi buktinya dilanggar sama si Hawa. Jadi berarti potensi kebebasan manusia itu melebihi dari perintah manusia. Maka kita tidak boleh potensi kebebasan melebihi dari perintah. Maka kalau berarti itu pelanggaran terjadi, upah dosa itu maut, menyebabkan dosa. Maka pada waktu manusia melanggar firman Allah, Hawa melanggar, itulah dosa. Maka belajar kita taat kepada firman Allah, minta pimpin Roh Kudus supaya kita tidak boleh melanggar. Maka dalam Yohanes 14 ayat 26, Roh Kudus memenuhi kita dan kita komit supaya kita taat kepada ajaran Roh Kudus. Kan Roh Kudus berkata, Roh Kudus akan mengajar dan mengingatkan kita akan setiap firman dan membawa kita untuk selalu taat. Maka penuhlah Roh Kudus. Roh Kudus kan memenuhi bagi mereka yang mau terima. Tapi kalau Roh Kudus turun, kalau mereka tidak mau terima, ya salah mereka, bukan salah Roh Kudus. Maka pentingnya kita dengan sikap yang rendah hati, minta selalu pimpinan Roh Kudus. Sebab kita kalau tidak mau dipimpin Roh Kudus, roh kedagingan, roh setan akan menuju kita. Itu menuju kepada maut. Tapi Roh Kudus akan membawa kita kepada kebenaran Tuhan. Roh Kudus akan menuntun kita kepada keilahian sampai kita masuk di dalam kerajaan sorga. Amin. Puji Tuhan. Mari kita lanjutkan firman Tuhan. Kita baca dalam 1 Korintus 14. Puji Tuhan supaya kita lanjut makin mengerti akan firman Tuhan, supaya kita tidak bertindak ngawur dalam kejahatan tentang roh, ya. Roh Kudus, sehingga Roh Kudus ujilah segala roh. Kalau tidak ada roh-roh palsu, ya. Karena bicara nubuat itu nanti saya mau baca ada nubuat dari bikinan sendiri, ya. Jadi lu buat, gua buat. Tapi asli nubuat itu dari Roh Kudus. Ya, demikian firman Tuhan, peraturan dalam pertemuan jemaat ayat 26, 1 Korintus pasal 4 ayat 26. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tapi semua itu harus dipergunakan untuk membangun. Intinya membangun. Seperti yang firman Tuhan katakan itu, ada 3 hal penting, ya. Membangun, menasihati, dan menghibur. Itu dari Tuhan, ya. Oleh karena itu mari kita bertobat di dalam kelompok sel, ya, di dalam pelayanan saya dalam kelompok sel harus bermazmur, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kalau saya di dalam kelompok sel, menyembah, memuji Tuhan, nangis saudara, nangis. Ada Roh Kudus turun bersama kita. Maka pentingnya dalam setiap pertemuan jemaat harus Roh Kudus hadir. Hadirat Allah hadir. Kalau hadirat Allah hadir, setiap kita penuh dengan rasa cinta kasih, hidup bertobat, berbalik bertobat, ya, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Maka penting ini, kata firman Tuhan, ada mazmur, ada pengajaran, ada penyataan Allah, ada bahasa roh, karunia menafsirkan bahasa. Bagus semua, ada pekerjaan Roh Kudus indah, penuh dengan damai sejahtera. Jika ada orang berkata dengan bahasa roh, biar 2 atau banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, harus ada seorang lain untuk menafsirkan. Harus ini peraturan, saudara. Dari sini saya bisa belajar. Kalau saya dipenuhi dalam bahasa roh, juga minta sama Tuhan supaya bisa menafsirkannya, menyatakan supaya jemaat itu membangun, supaya jemaat bisa mengerti. Termasuk kita minta sama Tuhan supaya Tuhan berikan roh hikmat untuk menafsirkannya. So, ini minta sama Tuhan. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat.
dan hanya boleh berkata-kata berada di sini dan amin. Betul, itu aturannya. Jadi kalau tidak bisa menasihatnya, sudah diam, bicara kepada Tuhan pribadi. Itu bahasa roh. Tidak boleh ngawur pokoknya saudara. Tentang nabi-nabi baiklah 2-3 orang di antaranya berkata dan yang lain menanggapinya apa yang mereka katakan. Tapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat pernyataan, maka yang pertama itu harus berdiam. Jadi kalau ada yang menyatakan menafsir, maka yang bicara itu harus, yang bahasa roh itu diam, tunggu yang menafsirkan seperti apa. Jadi ada aturan, tidak boleh ngawur ya. Semua dengan tertib peraturan semua. Sebab kamu semua boleh berbuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Karunia nabi takluk kepada nabi. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tapi semua damai sejahtera. Ini menjadi kerinduan Tuhan dalam suatu kejemaatan, supaya ada aturan main. Yang penting membangun, memberikan nasihat ya, dan menghibur, dan semua tidak ada kekacauan, tapi menciptakan damai sejahtera. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri, seperti dikatakan juga oleh hukum Taurat. Memang benar saudara, aturan Yahudi saudara. Aturan Yahudi seperempuan itu harus banyak diam. Saya kira juga cocok nih saudara ya. Kan memang terus terang lebih bagus, intinya perempuan itu menjadi contoh teladan rendah hati. Karena perempuan, kalau firman Tuhan katakan, itu sebagai penolong. Jadi kalau ada suami, ada imam, baiklah berdiam diri. Kecuali kalau imam suami nggak ada, itu beda. Ya, jadi kasus per kasus. Seperti Deborah dipakai Tuhan, Esther dipakai Tuhan, karena kasusnya beda. Ya, tapi kalau kasusnya ada Nabi Musa, Miriam diam, harus diam. Saudara. Bukti diam bukan apa saudara, tapi diam karena rendah hati, berdiam dan berdoa. Ibu-ibu istri dari Bapak Gembala, kalau Bapak Gembala suami khotbah menyampaikan, ibu-ibu istri diam banyak berdoa supaya diurapi Tuhan, supaya suami dipakai Tuhan menjadi berkat. Jadi itu saling tolong menolong, karena ibu-ibu perempuan Hawa diciptakan semua Tuhan itu sebagai penolong. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah, sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam perjamuan. Memang benar kalau ada imam, Bapak Gembala, ada perempuan mohon maaf menjadi sok pinter ngajar, itu nggak boleh ya. Ini firman Tuhan ya, ini firman, mari kita dengar, itu bicara tentang Tuhan ya. Atau adakah firman Allah mulai dari kamu, atau hanya kepada kamu saja firman itu telah datang? Jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang mendapat karunia, ia harus sadar bahwa apa yang dikatakan kepadamu adalah perintah aneh, adalah perintah Tuhan. Jadi kalau kita hormati Rasul Paulus, lahir duluan dari kita, dari penuh Roh Kudus dan tertulis di dalam Alkitab, kita hormati. Ya, kita hormati. Ya, belajar kita berarti kita hormati, taat kepada Tuhan. Tendensi kita kepada Tuhan. Ya, hormati Tuhan di atas segala. Rasul Paulus katakan, apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Nah, sudah nama Tuhan, on behalf of God, on behalf of Jesus. Kalau sudah atas nama Yesus, berarti Rasul Paulus diurapi Tuhan. Ada dalam Alkitab, berarti atas izin Tuhan. Atas izin Tuhan, mari kita hormati, karena kita takut kepada Tuhan. Ayat 38. Tapi jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. Karena itu saudara-saudaraku, usahakan dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat. Janganlah melarang orang yang berkata dalam bahasa roh. Jadi dua-duanya harus jalan. Nubuat, bahasa roh, jalan. Ya. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dan sopan dan teratur. Amin. Karena maunya Tuhan ada damai sejahtera. Dan bicara nubuat, itu tidak dan cita nubuat itu keluar dari diri sendiri, tapi semua dari Roh Kudus. 2 Petrus 1:21 dikatakan, surat 2 Petrus pasal 1:21 dikatakan demikian. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Amin. Jadi kalau dulu buat itu dorongan diri sendiri, mohon maaf, itu bukan Roh Kudus, itu lu buat atau gua buat. Berdosa itu tanggung jawab sama, berarti melecehkan Roh Kudus. Minta ampun sama Tuhan, tidak boleh terjadi ya. Bertobat dalam nama Yesus, semua terjadi itu kan Roh Kudus, termasuk bahasa roh. Bahasa roh bukan dari diri sendiri, kamu hendaki menunjukkan kepada orang, bukan itu sekali lagi, tapi karena gerakan Roh Kudus. Kerjakan semua dengan sopan, tertib, teratur sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Karena bicara ini firman Allah, ini bicara perintah Tuhan, ini bicara pelayanan Tuhan. Jadi kalau bicara pelayanan, itu Tuhan menjadi komando, Tuhan menjadi kepala gereja yang sempurna di atas segala-galanya. Minta selalu pimpin Roh Kudus,
Atau mari kita dengan sikap yang rendah hati, kita tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Biar Roh Kudus berhembus memenuhi setiap kita. Kita semua diberkati Tuhan. Amin. Berhembuslah Roh Kudus di dalam hidupku ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu Bapa di akhir zaman. Berhembuslah, amin, haleluya. Penuhilah hidupku dengan kuasa Roh Kudus, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Sebelum berbangun tidur, berjaga dan berdoa, minta pimpinan Roh Kudus seperti dalam Lukas 11 ayat 13, supaya kita minta kepada Bapa di surga Roh Kudus. Dan seperti Rasul Paulus adalah perintah Tuhan, usahakan dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat. Jangan melarang orang-orang berkata dengan bahasa roh. Semua diatur sesuai dengan aturan main. Dan ciptakan damai sejahtera. Dan pekerjaan Roh Kudus itu untuk menasihati, membangun, menghibur, menciptakan damai sejahtera, supaya kehidupan kita berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan sebagai pelaku firman Tuhan. Amin. Tuhan semua memberkati. Immanuel. Puji Tuhan. Amin.